Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang penjajahan kolonialisme Belanda bagi bangsa Indonesia di bidang pendidikan. Tetapi, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya Mikaladiyah Zaidan Al-Ghifari, absen 20. Kemudian Alvan Ibras Aprilian, absen 4. Halo, perkenalkan saya Alvan Ibras Aprilian, absen 4 dari 11 Mei 2. Kemudian Aura Maharani Dinasti Aruna, absen 8. Perkenalkan nama saya Aura Maharani dari. Kemudian Elsa Maulidia Danis Suara, absen 12. Saya Elsa Maulidia Suara dari 11 Mei 2, absen 12. Kemudian Laila Fajrina Falah, absen 16. Halo, perkenalkan saya Laila Fajrina Falah dari kelas 11 Mei 2, absen 16. Kemudian juga Naila Ramadhani, absen 24. Perkenalkan saya Naila Ramadhani dari kelas 11 Mei 2, absen. Kemudian Nuril Aslina Rahayu, absen 28. Perkenalkan nama saya Nuril Aslina Rahayu, nomor absen 28. Dan yang terakhir Zulfa Mahiyatun Najah, absen 32. Halo, perkenalkan nama saya Zulfa Mahiyatun Najah dari kelas 11 Mei 2, absen 30. Nah, itu tadi adalah anggota kelompok kami. Selanjutnya, kita mulai pembahasan ini. Kita mulai dari pengertian dan latar belakang. Apa itu politik etis? Politik etis adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Belanda. Politik etis ini disebut juga sebagai politik balas budi. Kebijakan politik etis ini diterapkan pada tahun 1901. Kebijakan ini adalah gagasan dari Van de Venter. Pemerintahan Belanda memiliki keharusan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Caranya adalah dengan melalui 3 program yang diusung. 3 program tersebut adalah irigasi, edukasi, dan emigrasi. Dengan demikian, politik etis adalah salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda di Indonesia. Politik etis ini menekankan pada kewajiban moral mensejahterakan masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan membahas program edukasinya saja. Program edukasi dilakukannya peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Selain itu, ditingkatkan pula upaya untuk mengurangi angka buta huruf di masyarakat. Dimulai juga pelaksanaan pengadaan sekolah untuk rakyat. Akan tetapi berdasarkan penjelasan dari Soehartono di dalam sejarah pergerakan nasional dari Budi Utomo sampai proklamasi tahun 1908 sampai 1945, hanya kaum laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan pada masa itu, sedangkan kaum perempuan hanya belajar di rumah saja. Beberapa contoh sekolah yang didirikan pada zaman kolonialisme. Yang pertama, Holland Inland School atau HIS adalah sekolah dasar untuk masyarakat pribumi. Europe La Grade School atau ELS adalah sekolah dasar untuk anak Eropa dan para pekerja pribumi. Kemudian, Fugere Girls School atau HBS adalah sekolah menengah yang diperuntukkan bagi siswa lulusan ELS. Kemudian ada Mir Gebridge Lager on the Wheels atau MULO adalah sekolah menengah bagi siswa lulusan HIS. Kemudian ada Albany Sekolah Pendidikan Dr. Dan ada pula Rich Hoge School adalah sekolah hukum, Landbau School adalah sekolah pertanian, Teknik Hoge School adalah sekolah teknik.
4 karakter utama pendidikan zaman kolonial Belanda. 1. Dualistis diskriminatif. Sekolah dibedakan untuk anak pribumi, anak Belanda, dan Tionghoa, juga berdasarkan bahasa pengantarnya. 2. Gradualis. Sistem sekolah dikembangkan sangat lambat, sehingga perlu 100 tahun lebih Indonesia memiliki sistem pendidikan yang lengkap dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. 3. Konkordansi. Kurikulum dan sistem ujian disamakan dengan sekolah di negeri Belanda. 4. Pengawasan yang sangat ketat. Pendidikan telah memberi peluang kepada bangsa Indonesia untuk mengisi jabatan yang dahulunya khusus dicadangkan bagi kasta Eropa dan secara perlahan menjadikan memiliki etos budaya yang ingin semakin dekat dengan budayanya orang-orang Belanda. 1. Mempercepat modernisasi para pemuda aktivis lebih banyak. Semua masyarakat Indonesia bisa menikmati bangku sekolah, tetapi keberadaan sekolah sudah bisa menunjukkan kesadaran. Adanya kesadaran mengenai pentingnya pendidikan bisa lebih cepat dan juga memunculkan beberapa kaum terpelajar yang membawa kesadaran nasionalisme. 2. Munculnya berbagai surat kabar. Adanya surat kabar ini membuat munculnya kesadaran mengenai pentingnya persamaan dan kemerdekaan yang menyebar terus di kalangan terpelajar di Indonesia. Nah, karena adanya informasi yang berkembang, membuat kaum terpelajar bisa berdialog mengenai kemerdekaan hingga memunculkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Yang ketiga, golongan terpelajar di Indonesia. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga. Keempat, munculnya sekolah-sekolah di seluruh India Belanda. Hadirnya politik yang dilakukan pemerintah kolonial memberikan dampak penuhnya sekolah-sekolah di Indonesia. Sejak tahun 1900 sudah ada 69 atau ILC di seluruh India Belanda. Ada juga sekolah masyarakat Indonesia sendiri yang bernama Sekolah Kelas 1. Mana murid-murid berasal dari anak-anak golongan atas. Tujuan adanya sekolah ini agar nanti sekolah bisa menjadi sementara itu bagi rakyat umum dibuatlah sekolah kelas 2 yang dikenal dengan sekolah Koloro. Kemudian, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Hal ini berhubungan dengan berkembangnya surat kabar yang dirintis oleh kaum terpelajar. Contohnya, Pewarta Priyayi yang dikelola oleh R.M. Cokro Adikusumo, The Preanger Bode di Bandung. Kemudian Deli Kauran di Sumatera, kemudian Makassar di Sulawesi, dan kemudian Bro Martani di Surakarta, merupakan surat kabar yang beredar di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah organisasi pergerakan nasional. Pada bidang pendidikan banyak melahirkan golongan terpelajar dan terdidik. Para intelektual Bumi Putra tersebut tidak memandang suku, ras, agama, dan perbedaan. Mereka lebih merasa bersama kaum Bumi Putra yang tertindas. Perjuangan di masa pergerakan nasional yang digerakkan bukan Tirto Kusumo, Samanhudi, atau Ki Hajar Dewantoro. Organisasi yang dibentuk tidak hanya terbatas bergerak dalam bidang politik, tapi juga pendidikan dan sosial. Bahkan telah menemukan banyak sekolah dan lembaga pendidikan di Hindia Belanda di abad ke-20. Contoh-contoh dari organisasi yaitu yang pertama Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan pertama di Indonesia. Budi Utomo didirikan oleh mahasiswa Stovia yang diketuai oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Yang kedua ada Sarekat Islam. Sarekat Islam pertama kali didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada 16 Oktober 1905. Tujuannya melindungi hak-hak pedagang pribumi Muslim
dari monopoli dagang yang dilakukan pedagang Tionghoa. Yang ketiga ada Indische Partij. Indische Partij merupakan organisasi pergerakan pertama yang bergerak di bidang politik. Organisasi ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Danudirja Setiabudi atau Dawes Dekker. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.